Ayah yang lemah. Padaku ibu sering menceritakan kehebatan-kehebatan bapak. Kehebatan lelaki yang tangguh fisik dan mental. Saat masih kuliah di IKIP Jogja, bapak mendalami ilmu bela diri sampai tingkat yang cukup tinggi. Bahkan memenangkan beberapa kali kejuaraan. Pernah dalam satu waktu, di desa tempat bapak indekos seringkali terjadi perampokan. Katanya, perampok itu bersembunyi di kuburan angker. Oleh bapak bersama dua kawan seperguruannya, kuburan sarang rampok itu didatangi. Di sana bapak merapihkan sepetak lahan di tengah kuburan dan berlatih bela diri setiap malam. Sejak saat itu tak ada lagi perampokan. Mungkin pindah ke desa lain yang penghuninya tak ada yang sepemberani bapak. Masih menurut cerita, pada masa yang lain bapak pernah menjadi pengawal truk pengangkut garam yang dikirim keluar kota. Tugas bapak adalah menerima dan mengantungi uang pembayaran dari pembeli. Uang itu sering menjadi incaran penjahat di alas roban. Suatu kali truk itu dihadang 5 orang. Bapak turun menghunus sebilah pisau. Di luar dugaan bapak menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri dan tidak mempan. Kalau kulit kalian masih mempan sama pisau, lebih baik pergi. Bertak bapak dengan intonasi yang sangat tenang. Penjahat itu pun melompat kembali ke hutan. Ibu tersenyum geli, padahal perut bapakmu itu sudah dilapisi kulit double-double untuk menyimpan uang garam. Cukup lama aku mempercayai cerita ibu. Melihat bentuk badan bapak yang begitu meyakinkan, terlebih masih ada lembaran piagam sisa-sisa kejuaraan. Mana mungkin aku meragukannya. Yang ada malah kebanggaan yang berkobar-kobar. Tapi apa yang kusaksikan malam ini mengatakan yang sebaliknya. Aku tak melihat bapak yang gagah dan mahir bela diri. Aku mengintip melalui celah jendela. Kulihat bapak sedang dimaki-maki oleh seorang tamu. Tamu itu menuding-nuding bapak. Bahkan sempat melakukan gerakan hendak menampar. Herannya, bapak cuma menunduk saja. Jangankan melawan. Berhadapan muka saja tak berani. Ketika tamu itu mengeluarkan kata-kata kotor, mulut bapak bungkam saja. Aku sesenggukan lirih. Aku marah pada tamu itu. Aku sedih punya ayah lemah. Aku kecewa pada ibu yang telah berbohong mengarang cerita. Hampir saja ku gebrak jendela itu. Tapi tangan ibu menahanku. Ibu bohong, katanya bapak jago bela diri, kataku marah. Ibu menuntunku menjauh, duduk di bawah pohon sawo. Ibu gak bohong nak, bapak memang jago bela diri. Tapi itu dulu, setelah punya anak, bela diri itu bapak lepaskan demi bela keluarga. Mata bocahku berkejap, tak paham. Kalau bapak mau, sekali tendang tamu itu pingsan. Tapi apa yang akan terjadi kemudian? Bapak akan kehilangan pekerjaan. Lalu bagaimana dengan kita? Ibu membelai rambutku, menenteramkan kemarahanku. Diuraikannya dengan rinci apa yang sedang terjadi. Saat itu gaji bapak sebagai guru abdi tak cukup untuk kebutuhan keluarga. Bapak ambil kerja sampingan sebagai penjaga kebun tebu milik pemerintah. Aku tak pernah tahu karena bapak mengambil shift 3. Bapak pergi setelah aku tidur, pulang sebelum aku terbangun. Tamu itu adalah mandor tebu. Dia murka karena telah terjadi pencurian tebu pada saat jam dinasnya bapak. Padahal saat itu bapak sedang bertukar jam dinas dengan rekannya karena sang rekan punya keperluan di siang hari. Bapak gak salah bu, kataku berontak. Itulah bapak. Mau disalahkan demi kamu, demi mbak, demi ibu. Tamu itu akhirnya keluar diantarkan bapak dengan menunduk-nunduk. Dia nyalakan motor besarnya, suaranya sama angkuhnya dengan pemiliknya. Dia pergi tanpa menoleh sedikit pun ke arah bapak. Hanya asap knalpotnya yang menyemprot ke badan bapak.
Kamu mau membalas kekalahan Bapak? Aku mengangguk cepat. Rajin belajar agar nanti bisa punya motor dan pangkat yang lebih baik. Tapi jangan lupa, perilakumu juga harus lebih baik dari dia. Aku mendengar suara ibu bergetar dan diikuti zikir. Entah zikir apa, aku tidak tahu. Aku tahu Bapak tak pernah tertarik dengan motor besar. Tapi ketika ku beli dan ku bawa ke rumah, Bapak enggan turun. Ditungganginya motor itu sepanjang malam. Ngapain sih beli motor begini? Tanya Bapak. Buat bayar kekalahan Bapak. Seorang ayah yang rela sepanjang hidupnya menunduk demi tegaknya keluarga. Jawabku dalam hati karena tak ingin mengingatkannya pada peristiwa yang merendahkannya. Kuhampiri ibu yang menungguku di bawah pohon sawo. Ku dengar Bapak menyalakan motor. Gimana suaranya, Bu? Suaranya berisik di telinga, tapi tentram di hati. Jawab ibu. Motornya Pak Mandor masih ada nggak ya, Bu? Sudah lama nggak ada. Sawah ladangnya juga sudah pada dijualin. Ibu mau aku boncengin lewat depan rumahnya? Godaku. Nggak usah. Jadi pemenang itu nggak harus ada yang merasa kalah.